Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 18 Oktober 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci hingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah tanda Tuhan. Seringkali kita melihat bahwa awan ketika hendak beraktivitas, tak kalah hendak berpergian menggunakan motor, kita melihat awan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan membawa mantel atau tidak, pun melanjutkan perjalanan atau tidak. Pada titik ini kita disadarkan bahwa selalu ada pesan di balik tanda-tanda. Alangkah baiknya jika ada rencana dan gerak, kita memperhatikan pesan di balik tanda yang ada. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 memperlihatkan bagaimana awan dan api sebagai tanda bagi bangsa Israel ketika berada dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Sesungguhnya awan dan api sebagai tanda hanya sekedar gejala dari kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai bangsa Israel. Maksudnya, awan dan api bukanlah ilah, tetapi menunjukkan kapan bangsa Israel harus berhenti dan bergerak dalam perjalanan. Mereka tidak boleh berencana dan bergerak di luar tanda kemuliaan Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan mereka. Akhir kisah dari perjalanan bangsa Israel adalah suatu keberhasilan mencapai tanah Kanaan dan amat dirindukan oleh nenek moyang mereka. Dalam kehidupan ini sering berencana melaksanakan atau bergerak pada suatu perjalanan, pekerjaan, pelaksanaan acara, ataupun apapun itu. Bacaan kita mau mengingatkan kita bahwa Tuhan pun selalu hadir dalam hidup kita meskipun tanda-tandanya tidak lagi berbentuk awan atau api. Ia selalu hadir dalam hati setiap orang yang percaya dan selalu menggerakkan kita untuk kemuliaan Kristus. Perlu kita pahami bahwa segala sesuatu ada dalam rengkuhannya, termasuk hidup kita. Sebab itu ketika kita berencana dan bergerak dan dalam kehidupan kita, semua harus duduk dalam kesadaran bahwa setiap tanda-tanda yang ada dalam hidup ini berada dalam skenario Tuhan untuk memberi suatu pesan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.